Halo, selamat pagi. Saya Rina Margaret Tambun, mahasiswa dari jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat tentang penerapan audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu nomor 11 latar belakang. Dalam penelitian Owusu pada tahun 2002, dinyatakan bahwa fraud yang terjadi dalam perusahaan secara global mengalami peningkatan sebesar 38% sejak tahun 1990. Jumlah kerugian yang terjadi dalam 2.608 kasus fraud selama 10 tahun dalam studi USA Association of Certified Fraud Examiners mencapai $15 miliar. Dalam studinya mengungkapkan bahwa siklus persediaan dan pergudangan merupakan salah satu fraud yang banyak terjadi pada perusahaan di New Zealand. Banyak perusahaan yang mengalami kolaps karena fraud yang terjadi dalam siklus persediaan dan pergudangannya, seperti Vortex Group Limited. Contoh kasus kecil yang melakukan fraud adalah kasus gudang JNE Semarang yang dibobol oleh karyawan perusahaan pada Maret 2017. Yang kedua, kasus karyawan yang membobol gudang PT Logam Sejati senilai 400 juta pada bulan Februari tahun 2016. Dan yang ketiga, kasus pencurian bahan bangunan Mitra 10 yang dilakukan oleh karyawan perusahaan pada Maret 2017. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan salah satu siklus utama dalam perusahaan yang berulang serta memiliki nilai yang sangat besar. Dimulai dari proses order pembelian, penerimaan bahan baku, proses produksi barang, penyimpanan barang jadi, hingga pengiriman. Hampir semua siklus utama dalam perusahaan terkait dengan siklus persediaan. Sehingga apabila terjadi kecurangan di siklus tersebut, hal itu akan sangat merugikan perusahaan dalam jumlah yang tidak kecil. Kecurangan pada siklus persediaan dan pergudangan pada umumnya melibatkan pegawai. Hal itu disebabkan kurangnya pengendalian internal yang mempengaruhi frekuensi terjadinya resiko kecurangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita ketahui bagaimana penerapan audit siklus persediaan dan pergudangan sehingga proses kegiatan pada perusahaan akan lancar dan meminimalkan terjadinya kecurangan atas persediaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Setelah saya paparkan latar belakang dari bab pertama tadi, saya akan melanjutkan rumusan masalah yang pertama. Apa saja fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan? Yang kedua, apa saja bagian-bagian dalam audit persediaan dan pergudangan? Yang ketiga, bagaimana merancang dan melaksanakan pengujian audit atas akuntansi biaya? Yang keempat, bagaimana menerapkan prosedur analitis dalam siklus persediaan dan pergudangan? Dan yang terakhir, bagaimana merancang dan melaksanakan pengujian audit observasi fisik atas persediaan?
Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Dalam bab ini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama, akuntansi, yang kedua audit, yang ketiga pengendalian internal, yang keempat fraud, dan yang kelima persediaan dan pergudangan. Yang pertama, akuntansi. Rahab menyatakan akuntansi ada juga yang sering menyebut accounting, ialah bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Handriboto menyatakan sistem akuntansi adalah metode dan penentuan yang ditetapkan untuk mengindikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi dalam organisasi untuk menjaga pertanggungjawaban neraca dan kewajiban. Yang kedua, audit. Audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Yang ketiga, pengendalian internal. Menurut American Institute of Certified Public Accountant atau AECPA yang kemudian dikutip oleh Lamirjian dan Susanto adalah meliputi struktur organisasi dan segala cara serta tindakan dalam suatu perusahaan yang saling terkoordinasi dengan tujuan mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, serta mendorong ketaatan terhadap kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan. Yang keempat, fraud. Fraud can be described as a crime of obtaining money or some other benefit by deliberate deception. In auditing, fraud occurs when a misstatement is made and there is both the knowledge of its falsity and the intent to deceive. Vanasco explained that fraud includes intentional deception of irregularities and illegal acts. Allen and Howard suggested that fraud included intentional deception, cheating, and stealing. Yang kelima, persediaan dan pergudangan. Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, termasuk barang yang dalam pengerjaan atau proses produk menunggu masa penggunaannya pada proses produksi. Bab 3, pembahasan. Yang pertama, fungsi siklus persediaan dan pergudangan. Ada 6 fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Di antaranya yang pertama, memproses pembelian. Siklus ini dimulai dengan permintaan bahan baku untuk produksi. Permintaan diawali oleh pegawai gudang atau komputer jika persediaan mencapai tingkat yang ditentukan sebelumnya. Lalu yang kedua, menerima bahan baku. Bahan baku yang diterima harus diinspeksi kuantitas dan kualitasnya. Bagian penerimaan menghasilkan laporan penerimaan yang menjadi dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang dalam perusahaan. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Sewaktu bahan baku diterima, bahan baku tersebut disimpan di gudang sampai diperlukan oleh bagian produksi. Yang keempat, memproses barang. Proses pengerjaan barang dalam siklus persediaan dan pergudangan sangat bervariasi. Besarnya jumlah barang yang akan diproduksi secara umum dipengaruhi oleh order pelanggan. Lalu selanjutnya, menyimpan barang jadi. Setelah barang jadi selesai dikerjakan bagian produksi, penyimpanan dilakukan di gudang menunggu pengiriman.
Yang terakhir yaitu mengirim barang jadi. Pengiriman barang jadi adalah bagian integral dari siklus penjualan dan penerimaan kas. Tiap penerimaan atau pengeluaran barang jadi harus didukung dokumen pengiriman yang diotorisasi dengan memadai. Selanjutnya, bagian audit atas siklus persediaan dan pergudangan. Siklus dasar persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 bagian tersendiri. Yang pertama, memperoleh dan mencatat bahan baku, beban tenaga kerja dan overhead. Yang kedua, mentransfer aktiva dan biaya. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Dan yang kelima, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Yang ketiga, audit akuntansi biaya. Metodologi yang perlu diikuti auditor dalam memutuskan jenis pengujian yang akan dilaksanakan perlu diperhatikan 4 aspek dalam akuntansi biaya, yaitu yang pertama, pengendalian fisik atas persediaan. Yang kedua, dokumen dan pencatatan dalam pemindahan persediaan. Yang ketiga, berkas utama persediaan perpetual. Dan yang keempat, pencatatan biaya per unit. Selanjutnya, prosedur analitis. Beberapa tahapan prosedur audit yang harus dilakukan auditor dalam melakukan pemeriksaan atas akun persediaan diantaranya yang pertama, pemisahan bisnis klien. Kecukupan pemahaman atas bisnis perusahaan merupakan dasar terhadap audit persediaan. Yang kedua, penilaian pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern atas persediaan untuk meyakinkan bahwa adanya pengendalian yang memadai terhadap mutasi persediaan. Yang ketiga, pengujian substantif. Tujuan utama pengujian substantif terhadap persediaan adalah untuk memberikan bukti nyata dari keberadaan dan penilaian persediaan. Yang kelima, observasi fisik persediaan. Auditor diharuskan untuk melakukan pengujian observasi fisik atas persediaan, karena auditor tidak mengamati secara fisik persediaan yang pada saat itu tidak diharuskan. SASI mengharuskan auditor untuk menerima efektivitas metode penghitungan persediaan klien dan ketergantungan yang dapat mereka tempatkan pada representasi klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Klien adalah pihak yang bertanggung jawab menetapkan prosedur untuk menghitung persediaan fisik secara akurat dan benar-benar melakukan serta mencatat perhitungan tidak diharuskan. Yang keempat, bab 4 kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Audit persediaan adalah merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Persediaan merupakan suatu bagian terbesar dari aset yang bisa mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi, yang perlu dijaga keberadaannya baik dengan membuat sistem penyimpanan yang baik maupun dengan sistem pencatatan dan penilaian sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten. Yang kedua, saran. Dari jurnal-jurnal penelitian yang telah saya telaah, masih banyak kemungkinan terjadinya kecurangan atau fraud terhadap persediaan perusahaan.
yang dapat disebabkan oleh kurangnya pengendalian internal dan penerapan atas siklus persediaan dan pergerakan. Saran yang dapat saya berikan, supaya setiap perusahaan dapat menerapkan audit siklus persediaan dan pergudangan dengan baik supaya dapat menghindari terjadinya fraud pada perusahaan. Sekian dari yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya minta maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.